Our hearts beat to the city streets. Hai sobat semuanya, dimanapun kau berada, jumpa lagi dengan saya. Tentunya masih dalam edukasi seputar kehidupan bersama dengan kreator gaul, sobat. Saya yakin banyak dari kamu yang punya kendala dan masalah ketika akan berbicara di hadapan semua orang, sobat, di hadapan banyak orang. Nah, di video kali ini saya akan bagikan trik buat kamu bagaimana caranya sih agar supaya kamu bisa lancar berbicara di hadapan banyak orang, sobat. Memang berbicara di depan banyak orang itu ada seninya kok, sob, yang harus kamu pelajari. Bagaimana seni untuk berbicara di depan banyak orang? Yang pertama, kamu harus melakukan persiapan, sobat. Bagaimana caranya agar nanti kamu tidak gugup? Bagaimana caranya kamu nanti bisa menyampaikan kata-kata kamu dengan lancar? Ini akan menjadi barometer kesuksesan kamu saat kamu berbicara di depan orang. Kamu harus ada persiapan lebih dulu. Paling tidak, kamu harus latihan kalau memang kamu belum terbiasa berbicara di depan orang banyak. Kalau saya pribadi, latihannya adalah berbicara di depan cermin, sobat. Kelihatannya, ini kayak kelakuan orang gila gitu ya. Tetapi, ini cukup efektif untuk mendukung kelancaran kamu di dalam berbicara, di dalam menghadapi orang banyak juga, sobat. Gak apa-apa kamu dianggap konyol sama keluarga kamu ketika kamu berbicara di depan cermin dengan bayangan kamu sendiri. Tetapi yakinlah, ini cukup mampu untuk membuat kamu nantinya bisa berbicara dengan lancar di hadapan semua orang, sob. Hal yang kedua, kamu tidak perlu memaksakan bahasa kamu nantinya harus intelek. Enggak. Berbicaralah sesuai dengan kemampuan kamu. Kalau memang kamu belum menguasai banyak bahasa-bahasa intelek, ya udah, kamu berbicara dengan bahasa yang kamu kuasai. Ini sudah cukup untuk bisa membuat orang terpesona dengan pembicaraan kamu di depan banyak orang nantinya, sob. Terkadang kan kita berpikir gitu ya, saya ini tidak menguasai bahasa yang bagus, saya ini belum menguasai bahasa-bahasa intelek, istilah-istilah intelek yang sekiranya bisa memukau banyak orang. Nanti malah orang itu tidak terpesona dengan ucapan saya. Nanti malah orang jijik dengar kata-kata saya. Enggak seperti itu, sob. Justru orang-orang yang kamu hadapi itu nanti akan lebih respect ketika kamu menyampaikan pendapat kamu, kata-kata kamu dengan bahasa-bahasa ringan yang dikuasai oleh banyak orang. Karena ingat, di kumpulan tersebut bukan hanya orang-orang yang pintar saja, sob. Saya yakin bukan hanya orang-orang yang punya intelektualitas tinggi, enggak. Yang punya intelektualitas rendah pun ada di situ. Makanya ketika kamu selalu menggunakan bahasa-bahasa intelek, yakinlah banyak orang yang tidak tahu dengan apa yang kamu ucapkan. Nah, yang lebih konyol lagi ditakutkan, kamu sendiri tidak tahu arti dari bahasa yang kamu ucapkan, dari kata-kata yang kamu ucapkan di depan semua orang tadi. Kamu akan jadi bahan ketawaan di sini, sob. Nah, ketika hal ini terjadi, kamu pun pasti akan kacau. Memikirkan kesalahan kamu, memikirkan bagaimana kedepannya nanti kamu merangkai kata. Ini yang membuat kacau, sobat. Terus, menurut saya, sob, ada satu trik yang sangat manjur, yang sangat ampuh ketika kamu akan berbicara di depan semua orang. Jangan hiraukan kalau di kumpulan tersebut ada orang yang lebih pintar dari kamu. Yakinlah bahwa kamu adalah orang pandai, orang pintar, orang yang bisa berbicara dengan lancar nantinya. Kegugupan hati itu biasanya berasal dari rasa minder kamu terhadap orang-orang yang nanti akan kamu hadapi. Hilangkan semua itu. Caranya, kamu punya hobi apa? Biasanya dengan kamu melakukan hobi kamu, nantinya kamu bisa relax. Contohnya, kamu hobi nyanyi. Maka sebelum kamu tampil di hadapan banyak orang, sebelum kamu berbicara di depan banyak orang, ya, kamu turuti dulu apa yang menjadi hobi kamu, sehingga nanti pikiran kamu bisa relax. Tidak tegang, tidak kaku di dalam menghadapi semua orang. Misalnya kamu hobi nyanyi, ya udah karaoke aja dulu di rumah.
Hal ini dimaksudkan untuk merilekskan pikiran kamu agar supaya tidak tegang nantinya. Tentunya dengan tetap ya, mempertahankan keyakinan kamu bahwa kamu bisa menghadapi mereka. Hilangkan semua ketakutan-ketakutan kamu ketika nanti kamu berhadapan dengan orang yang kamu anggap ilmunya lebih tinggi dari kamu. Pokoknya yakin saja bahwa kamu itu juga punya ilmu di dalam berbicara. Selanjutnya, yang bisa membuat orang terpukau ketika mendengar kamu berbicara adalah terapkan 3 kata sakti ini, sobat. 3 sikap sakti ya, bukan 3 kata sakti, 3 sikap sakti ini, sobat. Salam, senyum, dan sapa. Terkadang saking gugupnya kita melupakan itu. Kita tidak mengucapkan salam. Kita tidak menampakkan muka sumringah dengan senyum kita yang merekah gitu ya. Kita juga terlihat kaku. Sampai melupakan menyapa orang. Paling tidak, ini jangan kita lupakan, sob. Yang terhormat Bapak Kades desa apa gitu, beserta perangkat dan juga stafnya. Yang saya hormati Bapak BPD, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus. Yang saya hormati seluruh hadirin yang hadir di sini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini sangat perlu sebagai sapaan, sobat. Terkadang kita melupakan hal itu, langsung jadi poinnya saja, to the point. Ini nggak bagus ya. Memang hal ini dikarenakan mungkin karena saking gugupnya kamu, sehingga kamu ingin segera menyelesaikan pembicaraan kamu, sehingga kamu lupa menyapa mereka. Terus hilangkan rasa tegang kamu dengan selalu tersenyum ketika berbicara. Ini juga akan membuat orang itu simpati dengan apa yang kamu bicarakan dan menaruh empati yang dalam kepada kamu. Terus, warnai dialog kamu, warnai pembicaraan kamu itu dengan sikap interaktif. Maksudnya, jangan kamu hanya melihat satu tempat saja, jangan kamu bersikap dengan satu pose saja, satu posisi saja. Tetapi arahkan pandangan mata kamu itu kepada seluruh hadirin yang ada di situ. Tentunya sambil tersenyum. Sehingga kesan tegang, kesan kaku itu hilang dari kamu di mata mereka yang melihat kamu berbicara, sobat. Jadi begini ya, beberapa hal yang bisa kamu lakukan agar supaya kamu bisa lancar dalam berbicara di hadapan banyak orang, sobat, yang bisa saya edukasikan buat kalian. Dan video ini sob, saya cuma sampai di sini. Kita akan jumpa lagi lain video dan tentunya di lain tema. Terakhir saya doakan buat kalian semuanya, semoga kalian semua selalu diberi keberkahan rezeki, selalu diberi rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah, dan diberi anak yang soleh dan solehah juga, sobat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku.